Gue masih SMA bang, gue masih kuliah bang, gue masih tinggal sama orang tua bang, gue nggak perlu dana darurat bang. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Denny SSLL. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya seputar investasi dan juga literasi keuangan. Oke teman-teman, topik hari ini yang akan kita angkat adalah anak SMA dan kuliah butuh nggak sih dana darurat? Nah, kalau misalnya kalian lagi nonton video ini, kalian masih umur 15 sampai 23 tahun, masih SMA ataupun masih kuliah, cocok banget nih untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah lebih dan kalian mau nonton sampai habis, silakan. Atau kalian juga boleh share ke teman kalian atau adik kalian yang masih di umuran sekitar SMA ataupun kuliah. Karena video ini tertuju kepada mereka dan gue juga tahu audiens gue banyak banget dari kalian yang masih SMA ataupun masih kuliah. Nah, sebelumnya di video yang ini, jangan mulai investasi kalau belum punya ini. Gue itu udah jelasin tentang dana darurat. Kalau kalian mau nonton dulu, kalian boleh nonton karena gue jelasin dana darurat secara mendetail. Nah, tapi gue bakal jelasin secara singkat lagi di sini supaya kalian nyambung nih dengerin video ini. Nah, dana darurat itu adalah dana yang digunakan dalam keadaan darurat nih, teman-teman. Misalnya contoh nih, tiba-tiba kalian kehilangan pekerjaan ya, atau kalian misalnya usaha tiba-tiba kalian sepi usahanya, kalian nggak dapat uang. Nah, tapi kan kita harus tetap perlu makan, teman-teman. Harus tetap perlu tinggal, bayar listrik ya, beli kebutuhan, beli sabun, ya, beli pasta gigi dan sebagainya macamnya. Nah, ketika tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan atau penghasilan daripada usaha kita akan menggunakan dana darurat ini untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dulu supaya kita sambil mencari pekerjaan baru. Jadi nggak mungkin dong kalau kita belum dapat kerjaan masa kita nggak makan ya. Jadi kita harus tetap makan, kita harus tetap penuhin kebutuhan hidup kita, tapi dengan dana darurat ini. Itu adalah fungsi dari dana darurat. Namanya aja darurat ya, nggak ada yang mau di PHK. Nggak ada yang mau tiba-tiba usahanya sepi. Pasti maunya terus rame, terus dapat uang, terus dapat income. Tapi kita kan nggak ada yang tahu kondisi kita. Bisa aja tiba-tiba kita mendapatkan musibah, jadi kita bisa pakai dana darurat ini. Nah, idealnya itu ada di bawah juga, kalian bisa cek. Kalau kalian pengen nonton pembahasan lengkapnya, langsung aja ke video ini. Karena gue udah jelasin dengan lengkap di video ini, jadi kalian bisa belajar. Oke? Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah, kalau kalian masih SMA nih, atau masih kuliah nih, sebenarnya perlu nggak sih dana darurat? Oke. Jadi gini teman-teman, kalau lu masih ditanggung sama orang tua lu, misalnya nih tempat tinggal, lu masih tinggal sama orang tua lu, otomatis lu makan juga masih di rumah, jadi disediain makanan masih sama orang tua lu juga, air, listrik, wifi, ya, sabun dan lain-lain itu juga masih ada di rumah, jadi masih aman sebenarnya. Terus nggak perlu dong dana darurat. Wait, tunggu dulu, sabar dulu. Jadi gini, jawabannya adalah tetap butuh dan tetap perlu. Loh, buat apa bang? Nah, kayak gini nih. Tapi bukan untuk cover kebutuhan lo yang tadi, yang seperti makan, tempat tinggal, listrik, air, itu enggak. Karena itu lo masih di rumah, orang tua lo masih tanggung lo. Jadi bukan untuk itu. Tapi untuk apa? Contohnya gini, misalnya lagi pandemi ya kan, lagi kita sekolah atau kuliah juga online lewat Zoom. Tiba-tiba kan lo pakai laptop nih, laptopnya tiba-tiba rusak nih teman-teman nih. Nah, lu kan harus perbaiki, itu butuh uang. Kalau nggak, lu nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Nah, lu bisa pakai dana darurat lu untuk memperbaiki laptop yang rusak itu. Atau contohnya misalnya HP lu rusak, layarnya pecah, lu bisa pakai. Atau misalnya gini, lu lagi nongkrong atau lu lagi pergi makan sama temen lu, tiba-tiba nggak sengaja, lu kegeser, lu jatuhin handphone temen lu. Ya, habis itu handphone temen lu pecah, rusak, lu harus ganti dong. Nah, lu bisa ganti pakai dana darurat ini, tapi jangan pecahin HP temen ya, nanti kalau nggak bisa ganti jadi berantem lagi. Nah, ini adalah alokasi-alokasi dana contohnya yang lu bisa pakai ketika dalam keadaan darurat. Jadi tetap perlu teman-teman ya. Cuman tapi hal kayak gitu kan bisa minta sama orang tua. Ya bener juga sih, kalau misal emang tiba-tiba lu pecahin handphone temen lu yang harganya terlalu mahal, dana darurat lu belum punya atau nggak cukup, lu mungkin bisa minta sama orang tua lu. Sebenarnya bisa, tapi kan alangkah baiknya kalau misalnya kita belajar nih mulai dari sekarang. Tanggung jawab, siapin untuk hal-hal darurat seperti tadi. Ya, masa apa-apa minta? Orang tua udah bayar uang kuliah, orang tua udah bayarin uang sekolah, udah dikasih uang jajan lagi. Masa lu pecahin handphone temen lu minta orang tua yang gantiin, itu kan juga salah lu. Tanggung jawab lu, harusnya lu bertanggung jawab atas apa yang lu lakuin lo. Kayak gitu. Habis itu, lu kan udah dapat uang jajan, lu bisa budgeting. Mulai buat dana darurat lu, pakai duit jajan yang sebenarnya emang masih dari orang tua lu, tapi nggak apa-apa, buat dulu aja. Supaya apa? Supaya lu bisa belajar mulai tanggung jawab. Ya, benefitnya apa nih? Nah, udah dapat benefit banyak banget sih menurut gua kalau lu udah siapin dana darurat walaupun lu masih ditanggung orang tua.
Yang pertama, lu belajar budgeting. Misalnya dapat uang jajan nih, let's say 2 juta. Mungkin lu pakai 1 juta atau 1.200.000, sisa 800 ribunya, 700 ribunya, lu mulai kumpulin. Lu mulai tabung untuk apa? Untuk persiapan dana darurat lu. Yang tadi lu bisa pakai kalau misalnya tiba-tiba ada kendala ataupun ada musibah. Yang kedua, lu akan lebih aware terhadap keuangan lu. Karena lu udah siapin nih dana darurat lu sendiri. Lu juga bakal lebih hati-hati. Lu gak bakal melakukan hal-hal konyol lah. Misalnya bercanda-bercanda yang aneh-aneh. Atau lu bakal lebih jaga barang-barang lu. Misal laptop lu, handphone lu. Karena lu tahu ketika ini rusak, gue harus keluar uang nih untuk perbaiki. Jadi jangan apa-apa rusak orang tua, laptop rusak orang tua, ada kendala musibah minta uang. Jadi kalau bisa jangan kayak gitu. Kenapa? Karena ujungnya nanti ketika kalian dewasa, kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, nggak selamanya di cover sama orang tua. Nah, habis itu kalau lu udah paham nih dan disiplin terhadap konsep dana darurat, nantinya ketika lu dewasa, kan lu juga akan perlu siapin kan. Nanti ketika lu udah kerja sendiri, lu udah ada tanggungan sendiri, ataupun lu udah punya berkeluarga, lu harus siapin dana darurat itu. Dan kalau misalnya lu udah siapin duluan nih ketika lu masih SMA atau masih kuliah, lu udah terbiasa, nantinya nggak bakal susah lagi karena lu udah paham terhadap konsepnya dan lu udah tahu caranya, dan juga kegunaan dana darurat itu lu udah tahu. Ya, terakhir, mungkin bisa buat beliin pacar lu, calon pacar maksudnya ya, bunga. Misal lu mau nembak, kan lu punya uang tuh. Kalau nggak ada dana darurat kan nggak bisa beli tuh, nggak punya uang. Biasa kan kalau anak SMA atau kuliah biasa rata-rata uangnya dapat uang jajan habis, dapat uang jajan habis. Jadi, tapi ini bercanda ya. Jadi lu bisa simpan, nanti lu bisa pakai lah untuk keperluan-keperluan penting ya. Misalnya ada teman-teman, misalnya ada teman yang sakit, lu mau bantu, lu bisa pakai tuh, pakai dana darurat itu buat bantu orang lain juga, itu bisa ya. Tapi ini dengan catatan ketika lu masih SMA dan masih kuliah nih. Jadi dana daruratnya benar-benar bukan dipakai untuk yang kayak tadi kebutuhan pokok ya, bukan untuk makan, listrik, tempat tinggal, bukan. Tapi lebih ke untuk kepentingan lu sendiri. Tapi di sini lu belajar, itu benefitnya, oke? Nah, kesimpulan, jadi kalau misalnya menurut gue nih, perlu atau nggak perlu, ya, mau lu bilang, lu mau debat sama gue, silahkan di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut gue, perlu atau nggak perlu, buat aja dana darurat lu. Kenapa? Pastinya bermanfaat kok, ya. Dan juga sekalian melatih kedisiplinan lo nanti ke depannya. Karena kan nanti ya, kayak tadi yang gue bilang, lo akan harus buat dana darurat lo di masa depan, ketika lo dewasa. Jadi, apa salahnya kalau buat dari sekarang? Gak ada ruginya kok, malah lo punya tabungan, lo punya uang ya kan. Malah untung kayak gitu. Semoga dengan video ini lo bisa mulai nih buat dana darurat lo. Pelan-pelan gak apa-apa. Mulai 100 ribu dulu, 200 ribu dulu, kumpulnya aja. Kira-kira itu apa namanya, lo tabung ya, misalnya di satu rekening khusus. Semoga itu bisa menjadi manfaat lah ke depannya, kayak gitu. Nah, banyak yang nanya, berapa nih idealnya? Nah, nggak usah terlalu banyak. Kalau untuk masa sekarang, untuk lo lihat video ini, tadi kan kalau misalnya untuk yang masih tinggal sendiri mungkin bisa 3-6 bulan pengeluaran. Kalau yang udah berkeluarga 6-12 bulan. Cuman kan ini konteksnya dana darurat yang lu siapin bukan untuk cover kebutuhan makan, listrik, dan lain-lain. Mungkin lu bisa, kalau di saat ini ya, di masa sekarang video ini dibuat, mungkin itu di angka 7-10 juta untuk kalian yang masih SMA dan juga masih kuliah. Buat dana darurat itu udah oke banget, 7-10 juta ya. Bahkan 7 juta mungkin menurut gue udah oke lah, udah aman lah. Karena kan bukan yang kayak tadi kan, bukan untuk makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, tapi ini ketika video ini dibuat ya, kalau kalian nonton video ini di masa depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin angkanya udah nggak segini, mungkin udah jadi lebih banyak. Karena kan inflasi apa-apa jadi mahal, nilai uang melemah gitu. Ya, jadi kalau kalian nonton video sekarang ya kira-kira 7-10 juta. Buat lo yang masih hidupnya masih ditanggung ya, kalau misalnya masih SMA atau kuliah, tapi kuliahnya udah bayar sendiri, udah tinggal sendiri, udah ngekos sendiri, semua udah dari income sendiri, ya lo harus siapin sesuai dengan yang tadi. Ya, kalau misalnya belum berkeluarga, 3-6 bulan. Kalau lo udah bisa cari duit sendiri, ya lo udah dapat income sendiri, lo udah bayar kuliah sendiri, tinggal sendiri. Nah, itu lo harus siapin 3-6 bulan pengeluaran untuk dana darurat. Dan itu bukan, case-nya udah beda lagi gitu. Ini dengan catatan lo masih ditanggung orang tua. Ya, terus kalau misalnya lo udah punya uang lebih dari 10 juta, gimana nih? Jangan dihabisin, asal jangan kayak gini. Aduh, gue kan udah punya dana darurat nih, habis itu gue udah dapetin uang lebih lagi nih, berarti gue udah bisa hambur-hamburin dong, udah bisa foya-foya. Jangan lupa investasi. Jadi ketika kita udah punya dana darurat, ya kita udah siapin, jangan lupa kita siapin juga proteksi untuk kita, atau yang mungkin dari orang tuanya udah beliin produk proteksi. Berarti kita bisa mulai apa? Investasi, bisa di saham, bisa di reksadana, dan lain-lainnya. Nah, taruh dana daruratnya di mana nih? Kalau gue nih ya, 50% gue taruh di reksadana pasar uang, 50% gue taruh di tabungan biasa. Kenapa? Kok nggak 100% di reksadana pasar uang? Karena kalau di reksadana pasar uang, masih perlu waktu 1-2 hari untuk cairnya. Kalau rekening mau detik ini cair pun bisa gitu. Nah, gue izin share ini juga buat teman-teman, banyak banget yang nanya sama gue, kalau investasi saham tapi nggak ngerti gimana? Di YouTube ini, di YouTube channel YouTube gue, lu tinggal ke playlist, lu tinggal pencet kelas saham gratis.
gue udah siapin kelas saham pertama sampai ke 13. Ya itu bener-bener bahas saham dari nol, dari apa itu saham, cara buka rekening sekuritas. Dan juga kalau misalnya lu pantengin terus di channel ini, tiap hari Selasa gue upload kelas terbaru. Jadi lu bisa belajar banyak banget tentunya supaya lu bisa belajar investasi saham, lu bisa kenal sama saham, dan lu bisa cuan dari saham. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa nonton. Dan juga banyak banget dari kalian yang nanyain, Bang, kalau gue mau dibimbing sama lu secara private bisa nggak? Kalau gue mau ngobrol sama lu di grup khusus dan sebagainya macamnya, jawabannya adalah bisa, karena gue punya wadah ya, namanya SSC Family. Di sana itu ada 8 kelas online dalam 1 bulan. Jadi lu bisa dapetin Zoom bareng gue, bareng partner gue. Kita bahas semua saham dari segi fundamental, teknikal ya. Lu juga dapetin grup khusus dan bahkan bisa sampai konsultasi portofolio secara private. Misalnya nih, gue punya uang 10 juta nih, bagusnya diapain nih, beli saham apa nih, segala macam. Lu bisa konsultasi sama gue, Rian, dan juga Richard. Oke, dan juga tentunya nantinya kalian bakal belajar banyak, bukan cuma saham doang, mengenai personal finance, apapun kalian bisa belajar banyak di sana. Untuk kalian yang pengen join SS Family, langsung hubungi aja Siminvest di nomor 0812 8164 5551. Tentunya semoga wadah yang gue buat ini bisa bantu kalian untuk dapetin cuan atau passive income dari saham. Oke, teman-teman semua, langsung aja hubungi Minvest atau gue udah taruh linknya di bawah ya. Kalau misalnya lu punya pertanyaan apa lagi, lu tinggal komen di bawah, karena gue jawabin semua komentar di YouTube gue selama komennya belum lebih dari 100 per hari ya. Jadi gue masih sanggup. Lu komen aja kalau mau nanya apapun, lu punya ide konten apapun, lu punya kritik dan saran, mau dibikin video tentang apapun, langsung komen aja di bawah, karena gue pasti respon, gue bacain semua dan gue balasin semua. Oke, kita juga bisa temenan di Instagram. Langsung ke Instagram gue, follow Instagram gue. Gue sering share konten seputar saham, keuangan ya, dan juga self development. Tentunya membantu kalian supaya bisa lebih produktif dan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Oke, teman-teman, thank you banget ya. Ini juga ada TikTok gue, kalian bisa follow. Gue sering bikin video singkat di sana. Udah, sampai di sini aja video ini. Jangan lupa di channel YouTube ini gue upload video setiap 2 hari sekali. Jadi lu bisa nikmatin, lu bisa belajar gratis di konten-konten YouTube gue. Semoga bisa jadi manfaat dan gue bisa terus konsisten supaya apa yang gue lakukan, apa yang gue upload di channel YouTube ini bisa membantu masyarakat Indonesia untuk belajar, dan juga apa yang gue lakukan berkontribusi kepada negara dan bangsa yang gue cintai, yaitu bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sorry kalau misalnya ada salah kata-kata, sorry kalau kualitas video kurang bagus. Semoga gue bisa terus improve. Makanya gue pengen banget like kalian, share video ini ke teman kalian, dan juga kalian komen supaya channel ini bisa terus berkembang, improve, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Jangan lupa juga supaya kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.